Di tengah hutan rimba yang tak terjamah, di sebuah desa terpencil bernama Kampung Sembayat, ada satu legenda yang tak pernah berani disebutkan nama aslinya oleh warga setempat. Mereka hanya menyebutnya keranda terbang. Bukan sekadar cerita hantu biasa, bukan sekadar penampakan arwah penasaran. Ini adalah fenomena yang tak bisa dijelaskan oleh logika, ilmu, atau bahkan doa yang paling kuat sekalipun. Karena yang terbang bukanlah hantu, melainkan keranda itu sendiri. Kosong, hitam, dengan bau tanah basah dan darah kering yang menguar dari celah-celah kayunya. Dan malam ini, keranda itu kembali terbang. Sejak zaman penjajahan Belanda, warga Sembayat telah mendengar suara gemuruh dari hutan setiap kali hujan deras turun. Suara kayu berderit, rantai berdentang, dan sesuatu yang melayang di atas kanopi pohon. Seperti benda berat yang mengapung tanpa beban. Awalnya, mereka mengira itu hanya angin topan. Tapi ketika seorang penjaga makam ditemukan tewas dengan wajah pucat dan mulut terkunci rapat, seperti dicengkeram dari dalam, tubuhnya ditemukan menghadap ke langit. Tangan terangkat, seakan ingin menunjuk sesuatu. Semua orang tahu, keranda terbang telah datang. Dan yang paling mengerikan, tidak ada mayat di dalamnya. Keranda itu terbang sendirian, tanpa jenazah, tanpa roh yang terperangkap. Hanya kayu tua, besi berkarat, dan bau kematian yang menusuk hidung. Tapi setiap kali keranda itu muncul, satu orang pasti mati. Bukan kematian biasa. Korban selalu ditemukan dalam posisi aneh, tergantung di pohon tanpa jejak tangga, terkubur hidup-hidup di tanah yang semalam masih kering, atau duduk di pelataran rumah dengan mata terbuka lebar, mulut menganga dan lidahnya hilang, digantikan oleh daun kering dari pohon kuburan. Masuklah Raka, seorang jurnalis muda dari kota yang tak percaya pada hantu. Ia datang ke Sembayat untuk membuat dokumenter tentang mitos lokal yang dibesar-besarkan. Ia membawa kamera, mikrofon, dan keyakinan kuat bahwa semua ini hanyalah akal-akalan warga untuk menarik perhatian. Tapi malam pertamanya di desa itu, Raka merekam sesuatu yang tak bisa ia hapus dari memorinya. Pukul 20.21 dini hari. Hujan rintik-rintik. Angin berdesir pelan. Tiba-tiba, dari rekaman kamera yang ditinggalkan, di teras rumah tua bekas juru kubur, terdengar suara derit kayu. Lalu, bayangan hitam besar melintas di atas atap, tanpa menyentuh genteng. Kamera sempat menangkap siluet panjang, persegi panjang, seperti peti mati, yang melayang perlahan di udara, dikelilingi kabut kebiruan, dan di bawahnya ada bayangan manusia yang berjalan terbalik. Raka menonton ulang rekaman itu 17 kali. Setiap kali suhu ruangan turun drastis. Setiap kali lampu di kamarnya berkedip. Dan di putaran ke-18, wajahnya sendiri muncul di layar. Tapi bukan wajahnya yang sekarang. Wajah itu pucat, mata cekung, dan mulutnya penuh tanah. Sejak malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia merasa ada yang menunggunya di balik pintu kamar. Ada yang bernafas di telinganya saat ia menulis. Dan setiap kali ia melihat ke cermin, refleksinya selalu tertinggal 3 detik di belakang. Menurut Mbah Karjan, dukun tua yang telah 90 tahun tinggal di Sembayat, keranda terbang bukanlah milik manusia. Ia adalah peti penjara yang dibuat oleh suku kuno untuk mengurung roh penasaran yang terlalu kuat untuk dibunuh. Dulu ada seorang pemimpin suku bernama Nyai Rara yang dihukum mati karena membangkang adat
dan berhubungan dengan makhluk dari alam lain. Ia dikubur hidup-hidup di dalam hutan dan jenazahnya dimasukkan ke dalam keranda khusus. Diberi mantra agar rohnya tak bisa keluar, tapi juga tak bisa tenang. Namun, roh Nyai Rara ternyata bukan roh manusia biasa. Ia adalah perantara dari alam bayang-bayang, tempat jiwa-jiwa yang ditolak oleh surga dan neraka berkeliaran. Dan ketika ia mati, rohnya tidak pergi, ia menyatu dengan kerandanya. Sejak saat itu, keranda menjadi hidup, bukan sebagai benda mati, tapi sebagai organisme kematian yang haus akan jiwa. Setiap kali ia terbang, ia mencari pengganti, seseorang yang akan menjadi penumpang berikutnya. Tapi bukan untuk dikubur, melainkan untuk digantikan. Karena siapapun yang menyentuh keranda akan menjadi bagian darinya. Pada malam Jumat Kliwon, saat bulan purnama berwarna merah seperti darah, warga Sembayat mendengar suara gemuruh dari arah hutan. Tanah bergetar, anjing-anjing menggonggong serentak, lalu tiba-tiba berhenti, seolah dicekik. Dan di atas langit, keranda hitam itu muncul, terbang perlahan, tanpa suara mesin, tanpa sayap, tanpa tali, hanya melayang, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari kejauhan, terlihat ada cahaya biru pucat yang menyala dari dalam keranda, padahal tidak ada lubang, tidak ada jendela. Warga berlarian. Mereka mengunci pintu, menutup jendela, membakar kemenyan, membaca doa. Tapi Raka yang sudah terlalu dalam terlibat keluar dari rumahnya. Ia membawa kamera. Ia ingin membuktikan bahwa ini semua bisa direkam, bisa dijelaskan. Ia ingin menjadi pahlawan yang membongkar misteri. Tapi saat keranda mendarat pelan di tengah lapangan desa, Raka menyadari kesalahannya. Keranda itu bergetar, kayunya memuai, dan dari celah-celahnya keluar asap hitam yang membentuk wajah-wajah meringis. Wajah orang-orang yang pernah mati di bawah teror keranda. Lalu dari dalam terdengar suara perempuan berbisik. Kamu yang memanggilku, kamu yang ingin tahu, maka kamu yang akan menggantikanku. Raka ingin lari, tapi kakinya beku, tangannya gemetar, kameranya terjatuh. Dan saat ia melihat layar, gambar yang terpantul bukanlah keranda, tapi dirinya sendiri, terbaring di dalam peti. Mata terbuka, mulut tersenyum lebar, dan sebelum ia sempat berteriak, keranda itu terbuka sendiri. Tidak ada yang tahu pasti, karena Raka menghilang. Kameranya ditemukan keesokan harinya. Layarnya retak, tapi masih menyala. Rekamannya berlanjut selama 7 jam setelah Raka pergi. Dalam rekaman itu, terlihat Raka masuk ke dalam keranda secara perlahan. Seperti dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, ia tidak melawan. Ia tersenyum, dan saat keranda menutup, suara hujan berubah menjadi tawa perempuan. Lalu, keranda itu terbang lagi. Kali ini lebih cepat, lebih tinggi, menghilang ke arah hutan. Sejak saat itu, Raka tidak pernah kembali. Tapi warga Sembayat bersumpah setiap malam Jumat Kliwon, mereka melihat sosok pria muda berdiri di tepi hutan, memegang kamera, menatap desa dengan mata kosong. Dan jika kamu mendekat, kamu akan melihat kamera itu tidak bisa direkam oleh kamera lain. Dan dari dalam lensanya keluar asap hitam. Karena hantu masih punya wajah, masih punya cerita, masih bisa dimengerti. Tapi keranda
Ia adalah simbol kematian itu sendiri. Benda yang seharusnya pasif, mati, hanyalah alat. Tapi ketika benda mati menjadi hidup, ketika peti mati bergerak tanpa mayat, maka batas antara dunia nyata dan alam kematian robek. Dan yang paling mengerikan, keranda terbang tidak membunuh karena dendam. Ia membunuh karena ia harus terus berjalan. Ia butuh penumpang agar bisa terbang lagi. Jadi, pertanyaannya bukan, apakah kamu percaya pada hantu? Apa yang akan kamu lakukan jika keranda itu mendarat di depan rumahmu dan pintunya terbuka perlahan sambil memanggil namamu?